Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Novan. Hari ini Bapak akan mengajar pelajaran IPA dengan materi kerusakan lingkungan. Manusia berinteraksi dengan sesama manusia, serta berinteraksi juga dengan lingkungannya. Interaksi antara manusia dan lingkungan yang tidak seimbang akan menimbulkan berbagai masalah. Tidak jarang manusia merusak lingkungannya untuk kepentingan dirinya tanpa memperhatikan kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Berikut beberapa contoh kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang pertama, membakar hutan. Misalkan yang banyak hutannya itu misalkan di daerah Kalimantan ya. Nah, ada seorang pengusaha, dia ingin membangun perumahan atau membangun hotel di Kalimantan di atas hutan. Nah, lalu supaya tanahnya rata, hutannya itu dibakar. Setelah dibakar kan hilang ya hutannya rata, baru dibangun perumahan atau hotel. Nah, itu tidak boleh ya. Tidak boleh membakar hutan. Atau juga misalkan di hutan, dia ingin membangun perkebunan kelapa sawit. Nah, karena di situ di hutan banyak tanaman-tanaman yang lain, maka dibakar hutannya supaya rata. Setelah hutannya rata, baru deh dibangun perkebunan kelapa sawit. Nah, itu juga tidak boleh ya. Tidak boleh dibakar hutannya. Kenapa tidak boleh dibakar? Karena akan mengakibatkan satwa-satwa kehilangan tempat tinggalnya dan sumber makanannya. Nah, kalian sudah pernah melihat di berita ada harimau misalkan ya. Dia itu turun ke pemukiman warga. Nah, itu kenapa? Karena hutannya, tempat tinggalnya sudah dirusak oleh manusia. Dan dia pun mencari makan turun ke pemukiman warga. Ataupun misalkan gajah. Nah, kan gajah kan ada di hutan ya. Tapi karena lingkungannya dirusak manusia, maka gajah itu pun kehilangan lingkungannya dan kehilangan makanannya. Maka gajah itu pun turun ke pemukiman warga. Atau misalkan monyet. Monyet kan tinggalnya di hutan, tapi lingkungannya dirusak. Nah, maka monyet itu kehilangan tempat tinggalnya dan kehilangan sumber makanannya. Jadi monyet itu pun bisa ke pemukiman warga dan mengganggu warga ya. Jadi manusia sendiri nanti yang akan rugi karena akan didatangi oleh binatang-binatang buas ya. Nah, jadi jangan seperti itu. Kalau kalian membakar hutan atau merusak lingkungan, nanti satwa-satwa akan kehilangan tempat tinggalnya ya dan kehilangan sumber makanannya. Lalu yang kedua, menggunakan bom atau pukat harimau untuk menangkap ikan di laut. Nah, jadi kalau kalian pengen mencari ikan di laut, kalian jangan pakai bom. Tapi kalian pancing saja, pakai pancingan atau pakai jaring ya. Kenapa tidak boleh dibom? Nanti bisa merusak ekosistem laut. Di laut itu banyak macam-macam, ada terumbu karang, ada ikan hias ya, seperti ikan Nemo atau ikan Dory, temannya Nemo ya. Nah, jadi kalau misalkan niat kalian tuh pengen mencari ikan tuna saja, tapi dengan cara dibom lautnya. Nah, otomatis semua juga akan rusak. Terumbu karangnya rusak. Terus ikan-ikan hiasnya pada mati. Nah, tidak boleh dibom seperti itu, tapi dipancing saja atau pakai jaring saja ya, supaya tidak merusak lingkungannya. Ya. Kalau terumbu karangnya rusak, nanti tidak indah lagi ya. Terus ikan-ikan juga nanti bisa mati yang lainnya kalau dibom. Atau seperti penyu juga, kasihan penyu tidak bersalah tiba-tiba dibom mati ya. Jadi jangan dirusak lingkungannya ya. Jadi kalian itu tidak boleh merusak lingkungan, kalian harus merawat lingkungannya. Kenapa? Karena kalau kalian merusak lingkungan, nanti anak cucu kalian tidak bisa melihatnya lagi. Karena misalkan penyu tuh ya, penyu kan hewan langka. Tapi kalian merusak lingkungannya, nah nanti otomatis penyu bisa punah. Lalu kalian pun tidak, nanti anak kalian, cucu kalian tidak bisa melihat penyu lagi seperti itu ya. Atau misalkan harimau, harimau juga kan hewan yang langka. Nah, jangan kalian rusak atau jangan kalian buru, nanti bisa punah ya. Oke, mengerti?
Nah, kalau sudah mengerti, kalian coba buka buku paket Bupena halaman 149 ya. Kalian kerjakan di buku tugas latihan di halaman 149. Itu ada 3 soal. Kalian kerjakan ya di buku tugas. Oke? Cukup sekian materi hari ini. Semoga kalian bisa mengerti apa yang Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.